Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan Tuhan yang memberkati hidup kami dari hari ke hari sampai saat ini. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian bunyinya, Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan Allah yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Ulangan 4 ayat 37, 38, 39. Seperti yang dikatakan Yesaya 41 ayat 8. Di mana Tuhan menyebut, engkau Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Saudaraku, ketiga nama yang dipanggilkan Tuhan ditujukan kepada satu orang yang sama, yaitu Israel. Memanggil nama-nama yang pernah disandang seseorang adalah sangat penting untuk memastikan bahwa yang dipanggil tersebut tidak salah panggil dan tidak salah orang. Dan yang dipanggil pun meresponnya dengan tidak ragu-ragu. Hal yang kedua, mengapa begitu penting memanggil Israel dengan beberapa nama yang pernah disandangnya? Seperti hai Yakub yang kupilih, hai keturunan Abraham yang kukasihi. Karena setiap nama mempunyai arti sendiri-sendiri tentang hubungan Allah dengan Israel atau hubungan Israel dengan Allah. Sehingga yang dipanggil akan mengingat masa lalunya dan tidak meragukan yang memanggilnya adalah yang sangat mengenalnya. Dalam hal ini adalah Allah sendiri. Seperti penggantian nama Yakub menjadi Israel. Karena ia memenangkan pergumulan dengan Allah dan dengan manusia. Sehingga nama Yakub diganti menjadi Israel. Kejadian 32 ayat 28. Demikian juga halnya dengan panggilan keturunan Abraham yang kukasihi. Karena Allah mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Abraham, serta melibatkan keturunannya yang diikat dengan perjanjian sunat, yaitu setiap anak laki-laki yang lahir harus disunatkan pada umur 8 hari. Kejadian 17
ayat 10. Dan satu lagi Kejadian 17 ayat 7, bahwa Allah yang disembah Abraham adalah juga Allah yang disembah dari keturunannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ini disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel di saat bangsa Israel merasakan ketakutan dan bimbang karena banyak hal yang membuat bangsa Israel takut, antara lain setelah Raja Asyur menduduki Samaria, sehingga penduduknya dipindahkan ke kota-kota di luar Samaria dan digantikan oleh orang-orang yang didatangkan dari Babel. Di saat ketakutan, di saat kebimbangan, Allah memanggil bangsa Israel dengan panggilan, "Hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, hai keturunan Abraham yang kukasihi." Panggilan ini adalah panggilan yang sangat lembut agar Israel tidak takut datang kepada Tuhan, apapun alasannya. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah. Allah itu setia. Tuhan berseru kepada Israel, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketiga nama yang pernah disandang Israel dipakai Allah untuk memanggil Israel adalah untuk membangkitkan ingatan bangsa Israel akan dirinya. Karena bangsa Israel cukup lama diperbudak di Mesir, sampai 400 tahun, saudaraku. Hal ini memungkinkan bangsa Israel lupa akan jati dirinya. Kejadian 15 ayat 13. Jadi memanggil Israel dengan "Hai Israel hambaku, hai Yakub yang kupilih, hai keturunan Abraham yang kukasihi," adalah untuk mengingatkan bangsa Israel akan jati dirinya, atau mengingatkan bangsa Israel bahwa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Jadi tidak perlu takut dan bimbang untuk datang berserah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, takut, bimbang sepertinya sangat melekat dengan kehidupan setiap orang. Coba kita ingat, sewaktu kita masih kecil, mau dimasukkan orang tua kita ke sekolah, langsung kita katakan tidak mau, takut. Sesudah dibujuk-bujuk, baru mau. Sampai saat ini kita semua sudah dewasa, bahkan sudah menjadi lansia, masih diikuti rasa takut. Artinya rasa takut masih melekat dalam diri kita masing-masing. Takut akan apa yang harus dimakan besok. Takut akan apa yang harus dipakai minggu depan. Takut akan kehilangan pekerjaan. Takut akan ditinggal kekasihnya. Takut akan kekurangan uang. Takut akan tidak berjodoh. Takut akan anak tidak berketurunan. Takut akan pandemi virus corona yang belum diketahui kapan berakhirnya. Takut, takut, takut. Segalanya takut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, takut, bimbang tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya, khususnya pengikut Tuhan Yesus, mengalami hidup ini tanpa dibayang-bayangi oleh rasa takut. Karena takut adalah alat iblis untuk menghancurkan kehidupan orang percaya seperti saudara dan saya. Saudaraku, Yohanes katakan
bahwa orang penakut tidak beda dengan orang yang tidak percaya. Orang penakut tidak beda dengan orang keji. Orang penakut tidak beda dengan orang pembunuh. Orang penakut tidak beda dengan orang sundal. Orang penakut tidak beda dengan tukang sihir. Orang penakut tidak beda dengan orang-orang penyembah berhala dan semua pendusta. Terhadap semua ini mereka itu akan menerima hukumannya di lautan api yang menyala-nyala, yaitu kematian yang kedua kali. Wahyu 22 ayat 8. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di awal saya katakan takut, bimbang selalu membayang-bayangi kehidupan setiap orang, khususnya pengikut Tuhan Yesus. Karena iblis tidak pernah senang melihat kebahagiaan pengikut Tuhan. Saudaraku, apapun yang membuat saudara takut, bimbang, saat ini Allah berseru, jangan takut, sebab aku Allahmu menyertai engkau. Seruan ini adalah seruan Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Seperti janji Allah kepada Abraham yang menjanjikan akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya, yaitu tanah yang didiami orang Keni, tanah yang didiami orang Kenas, tanah yang didiami orang Katmon, tanah yang didiami orang Refaim, tanah yang didiami orang Kanaan, dan orang Gergasi, dan orang Yebus. Janji ini sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Kejadian 15 ayat 18 sampai dengan 21. Walaupun ribuan tahun yang lalu, semua janji-janji Allah tetap ditepati. Karena Allah itu setia, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini juga Allah berseru kepada saudara dan saya dengan mengatakan, dengan menyerukan, jangan takut, aku Allahmu menyertai engkau. Saudaraku, tidak lama lagi kita akan meninggalkan atau mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Dengan berbagai perasaan atau pikiran untuk memasuki dan sekaligus untuk menjalani tahun 2021 masih merasakan takut dan bimbang. Allah menyerukan, Allah mengatakan, jangan takut, aku Allahmu menyertai engkau. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merry Christmas and New Year.